Shalom sahabat-sahabat firman kehidupan yang dikasihi dan mengasihi Allah. Kembali kita bertemu dalam waktu saat teduh bersama untuk merenungkan firman Tuhan. Doa dan harapan kami adalah bahwa kita semua akan mengalami pertumbuhan iman dan karakter yang semakin hari semakin menyerupai Kristus. Sahabatku, mari kita berdoa sebelum mulai mendengarkan firman Tuhan. Bapa kami yang ada di sorga, hari ini kembali kami datang kepadamu untuk bersekutu denganmu. Hati kami haus dan rindu untuk berada bersamamu dan mendengarkan suaramu. Berbicaralah kepada kami ya Bapa, sebab kami sudah menyiapkan hati kami untuk menerima kehendak-Mu. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat firman kehidupan yang dikasihi Allah, kita seringkali membahas tentang Allah Bapa, Tuhan Yesus, dan para tokoh Alkitab seperti Abraham, Daud, Ayub, Daniel, dan masih banyak lagi. Tetapi jarang sekali ada pembahasan tentang pribadi Allah yang ketiga, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus disebut sebagai pribadi Allah yang ketiga berdasarkan alasan tradisi dan teologi. Alasan tradisi yaitu kebiasaan penyebutan Bapa, Putra, dan Roh Kudus berdasarkan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam Matius 28 ayat 19. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Alasan teologi yaitu berdasarkan peran Roh Kudus sebagai lanjutan dari karya keselamatan yang dimulai oleh Allah Bapa dan Allah Putra, sehingga Roh Kudus disebut sebagai pribadi ketiga dalam rangkaian karya tersebut. Allah Bapa dipandang sebagai Allah yang Maha Pengasih. Allah Putra adalah perwujudan Allah yang datang ke dunia ini dalam rupa manusia untuk menyelamatkan umat manusia. Allah Roh Kudus berperan sebagai penghibur, pembimbing, dan pemberi kekuatan rohani setelah Tuhan Yesus naik ke sorga. Penyebutan Roh Kudus sebagai pribadi Allah yang ketiga bukan ditentukan berdasarkan siapa yang lebih tinggi atau siapa yang lebih rendah di antara ketiga pribadi Allah Tritunggal, karena Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus adalah satu esensi yang sama dalam tiga pribadi yang berbeda. Semua pribadi memiliki keilahian yang setara. Penempatan Roh Kudus sebagai pribadi ketiga hanya merujuk pada urutan penyebutan dalam ajaran iman Kristen. Bagaimanakah kita bisa mengatakan bahwa Roh Kudus adalah seorang pribadi, bukan suatu benda atau suatu kekuatan? Karena di dalam dirinya ada semua tanda kelengkapan kepribadian, yaitu pikiran, perasaan, dan kehendak. Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama yaitu Roh Kudus memiliki pikiran. Kisah Para Rasul 13 ayat 2. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, "Khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka." Kalau Roh Kudus adalah sebuah benda atau sebuah kekuatan, maka ia tidak akan memiliki pikiran. Tetapi firman Tuhan mengatakan kepada kita bahwa Roh Kudus memiliki pikiran. Yang kedua, yaitu Roh Kudus memiliki perasaan. Efesus 4 ayat 30, "Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan." Ciri khas seorang pribadi yang hidup adalah ia memiliki perasaan. Begitu juga dengan Roh Kudus. Roh Kudus memiliki emosi-emosi seperti bisa berduka karena apa yang dilakukan oleh manusia terhadapnya. Yang ketiga, yaitu Roh Kudus memiliki kehendak.
1 Korintus 12 ayat 11, tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Roh Kudus adalah pribadi yang memiliki kehendak. Berkali-kali dalam Alkitab disebutkan tentang Roh Kudus yang membawa seseorang menuju suatu tempat sesuai dengan kehendaknya, seperti membawa Tuhan Yesus menuju ke padang gurun untuk dicobai iblis, atau membawa Rasul Paulus menuju ke tempat-tempat di mana ia harus memberitakan Injil. Sahabat firman kehidupan yang dikasihi Allah, mengenal Roh Kudus sebagai pribadi Allah yang ketiga adalah hal yang sangat penting dalam hidup kita. Kita memiliki hubungan yang nyata dengan Allah setiap harinya melalui Roh Kudus yang ada bersama dengan kita. Roh Kudus adalah penolong bagi kita untuk membuat kita mencapai kekudusan seperti yang diinginkan Allah. Roh Kudus akan membuat kita mengalami hidup yang berkelimpahan oleh karena persekutuan kita dengan Allah. Nah, sahabatku, demikianlah renungan firman Tuhan hari ini, dan semoga setiap orang diberkati dengan pengurapan dan kekuatan yang baru dari Allah. Mari kita berdoa menutup saat teduh kita. Bapa Surgawi, Allah yang kami kenal melalui Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas berkat firman-Mu yang baru saja kami dengarkan. Materaikanlah setiap firman-Mu di dalam hati yang baik, berikanlah pertumbuhan sehingga setiap orang mencapai tujuan hidup yang Engkau tentukan. Kami percaya Allah Roh Kudus senantiasa menyertai kami dan menuntun kami di dalam jalan-jalan yang berkenan kepadamu. Roh Kudus akan memberikan kekuatan dan penghiburan di saat kami menghadapi masalah-masalah dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.